Akhir-akhir ini banyak dari generasi muda yang merasa hopeless. Mereka merasa sendirian, putus asa, tidak percaya diri, dan kehilangan harapan. Bahkan, per tahun 2023, risiko bunuh diri di kalangan Gen Z di Jakarta naik menjadi 50%. Selain itu, Prince Magazine mengabarkan, banyak dari generasi muda di Inggris dan negara barat lainnya mulai meninggalkan agama dan tradisi filsafat sebelumnya. Apa yang dikhawatirkan oleh para filsuf, rupanya menjadi kenyataan. Tuhan telah mati dan kitalah yang membunuhnya. Pembunuh dari segala macam pembunuh. Gen Z telah rusak dan Nietzsche sudah meramalkannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak terus videonya dan selamat datang di Existential Crisis bersama saya, Rangga Cahyo ML. Kaum muda saat ini menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian. Masyarakat yang kita bangun melalui kapitalisme gagal mempertahankan dirinya. Dunia modern dengan kemajuan sains dan teknologi juga gagal menjawab tantangan eksistensial. Sebaliknya, kaum muda saat ini harus menghadapi tantangan zaman yang belum pernah ada sebelumnya. Kenaikan suhu permukaan bumi, gejolak politik, ancaman perang yang sewaktu-waktu dapat terjadi, kesenjangan kekayaan yang terus meningkat, disrupsi pekerjaan oleh AI, dan kerusakan bumi yang saat ini sedang terjadi. Belum lagi, menurut survei Prince Net Worth Youth Index 2022 melaporkan bahwa 1 dari 4 anak muda tidak pernah mendapatkan recovery emosional pasca pandemi. Ini mengakibatkan penurunan tingkat kepercayaan diri pada mereka. Selain itu, mereka harus menghadapi disadvantage dan kenaikan angka pengangguran yang membuat mereka merasa cemas. Dan hampir setengah atau 48% anak muda pernah mengalami masalah kesehatan mental. Dengan ancaman eksistensial ini, tak heran banyak dari generasi muda yang kehilangan harapan dan mengadopsi nihilisme sebagai kompas moral mereka untuk menavigasi kehidupan modern saat ini. Tak sedikit dari generasi muda yang mulai meninggalkan agama dan memutuskan menjadi sekuler atau ateis. Menjadi seorang nihilis bisa jadi pembebasan, ajang keren-kerenan, atau mungkin cara mereka untuk show off mencari jati diri. Namun, menjadi nihilis juga dapat membuat depresi atau bahkan bunuh diri. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di generasi kita? Apa itu nihilisme? Apa ramalan Nietzsche tentang Gen Z terkait hal ini? Sederhananya, nihilisme merupakan pandangan filosofis atau keyakinan bahwa nilai-nilai yang ada itu tidak berarti. Konsep ini diperkenalkan oleh Friedrich Nietzsche, seorang filsuf, penulis, dan akademisi dari Jerman. Nihilisme menolak akan adanya makna, tujuan, dan alasan di balik semua penciptaan ini. Semua yang manusia lakukan, entah itu perbuatan baik, buruk, adil, tidak adil, pengetahuan yang kita bangun, atau seperangkat moral yang ada di masyarakat, itu hanyalah ciptaan manusia. Nihilisme meyakini tidak ada apa-apa, tidak ada Tuhan, tidak ada takdir, tidak ada baik, buruk, tidak ada entitas yang ikut campur dalam kehidupan kita. Semua yang dilakukan pada akhirnya nihil atau tidak berarti. Nihilisme membuat kehidupan ini menjadi hampa dan tidak bermakna. Nihilisme membuat kehidupan ini terasa sementara dan sia-sia. Tindakan apapun yang diambil, baik emosi yang dirasakan, pengalaman positif atau negatif, semua pada akhirnya sia-sia. Ketika seorang nihilis mengajukan pertanyaan mengapa, orang yang berada di fase ini tidak punya jawaban, hingga berujung pada depresi akut, pesimisme ekstrim, hingga bunuh diri. Ini berbeda dengan ajaran agama konvensional yang mampu memberikan kita jawaban dan alasan mengapa dibalik semua penciptaan ini. Where has God gone? I shall tell you. God is dead. We all have killed him. You, and I. God will burn you in hell! After the death of Buddha, his shadow was shown for centuries in caves. A gruesome, gruesome shadow. God will punish you, you Satan! Well, given the way of people, there may still be caves, thank you, for thousands of years in which God's shadow will still be shown. Vanquish the shadow within yourself.
Dietrich? Ini yang dikhawatirkan oleh Nietzsche dan para filsuf lainnya. Nietzsche memang seorang ateis yang radikal dan kritis terhadap agama. Namun demikian, ia khawatir akan efek korosif yang ditimbulkan oleh nihilisme yang pada akhirnya menghancurkan semua keyakinan kita dan dapat menghancurkan masyarakat yang telah kita bangun. Jika semua orang secara kolektif percaya bahwa tidak ada tujuan di balik semua ini, tidak ada arti, makna, dan tidak ada alasan di balik penciptaan ini, lantas, apa motivasi untuk melanjutkan hidup, berbuat baik, dan tetap sipil? Tanpa investasi pribadi dalam hal apapun, kemampuan kita sebagai spesies akan runtuh. Tidak ada alasan untuk mencoba atau melanjutkan hidup seperti yang telah kita ketahui. Tidak ada alasan untuk bekerja keras, tidak ada alasan untuk menikah, tidak ada alasan untuk memiliki anak, dan tidak ada alasan untuk percaya pada nilai-nilai yang telah kita bangun. Kita telah melihat ini dengan kemunduran agama dan kemerosotan moral dalam budaya barat. Banyak masyarakat saat ini lebih menekankan moralitas individu berdasarkan keyakinan pribadi dibandingkan moralitas kelompok. Nietzsche menyebutnya sebagai kematian Tuhan. Tuhan telah mati dan kitalah yang membunuhnya, pembunuh dari segala macam pembunuh. Tanpa agama, manusia akan jatuh ke dalam nihilisme. Seorang nihilis adalah orang yang menilai bahwa dunia nyata seharusnya tidak ada, dan dunia sebagaimana seharusnya tidak ada. Keberadaan kita, tindakan, penderitaan, kemauan, dan perasaan, semua itu tidak ada artinya. Semua hanya kesia-siaan, dan hidup ini adalah kesedihan para nihilis. Nihilisme adalah krisis eksistensi terbesar yang dihadapi oleh umat manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan nilai besar pula untuk menyembuhkan krisis ini. Nietzsche memahami bahwa banyak orang akan jatuh ke dalam jurang keputusasaan karena curiga bahwa kita ini bukan apa-apa. Kita hanya seekor binatang kecil tak bermakna di alam semesta yang tak memiliki arti. Dan Nietzsche khawatir bahwa kecurigaan gelap ini akan mengantarkan seseorang menuju nihilisme atau keyakinan bahwa semua hal itu tidak berarti. Tanpa arti dan tujuan dalam penderitaan seseorang, orang tersebut akan menderita karena tidak memiliki jawaban akan penderitaan yang dialaminya. Bukan karena mereka kuat menghadapi penderitaan itu, melainkan karena mereka menjadi tidak percaya kepada makna apapun dalam penderitaan yang dialaminya, bahkan dalam keberadaan. Sekarang, seolah-olah tidak ada makna dalam keberadaan dan penderitaan, tidak ada yang bisa dipercaya, dan seolah-olah semua telah sia-sia. Namun, mengapa Gen Z mengadopsi filosofi yang satu ini? Tidak mengherankan dengan segala macam kekhawatiran, ancaman, dan kondisi yang mereka alami membuat mereka menjadi seorang nihilis. Bagaimana bisa kita meyakinkan mereka ada harapan di kemudian hari kalau untuk makan hari ini saja mereka masih susah? Mengapa Gen Z diharapkan dapat merencanakan masa depan yang matang, membeli rumah, menyiapkan dana pensiun, dan berkeluarga ketika mereka dihadapkan realita bahwa di umur 60 tahun mereka harus tinggal di bawah air? Mengapa kita harus meyakinkan mereka untuk bekerja keras, meniti karir kalau pada akhirnya mereka akan tetap miskin karena 68% aset kekayaan di dunia dikuasai oleh segelintir elit saja? Dan mengapa pula kita memaksa mereka untuk bahagia kalau seandainya pada akhirnya dunia yang mereka tinggali sudah rusak dan tidak ada sumber daya yang tersisa? Nihilisme memang tidak memberi kita jawaban, namun dia juga tidak merangkul penerimaan bahwa ada skema di luar sana yang telah mendesain kehidupan ini. Nihilisme membuat kehidupan ini terasa sementara dan sia-sia. Mungkin rasa kesementaraan inilah yang menarik bagi generasi yang sedang dilanda kecemasan dan kekacauan. Dalam bukunya The Last Man, Nietzsche menggambarkan seorang manusia modern yang menjalani hidup dengan memaksimalkan kesenangan sesaat dan menghindari rasa sakit, sesuatu yang kita sebut sebagai kehidupan modern. Nietzsche menyebutnya sebagai The Last Man atau manusia terakhir. Kemunculan manusia terakhir adalah peringatan Nietzsche kepada umat manusia. Ia percaya ketika agama mulai memudar dan mulai kehilangan makna ilahi dalam hidup, yang tersisa hanyalah kehampaan dan kekosongan dalam diri manusia. Manusia terakhir tidak melihat tujuan hidup selain mengejar kenikmatan jangka pendek. Hari-hari mereka berisi kenikmatan sesaat tidak berarti. Pergi berlibur ke pantai, menonton video di YouTube, bermain game, nongkrong di kedai kopi, makan bakso, dan membayar itu semua dengan pekerjaan monoton yang merusak jiwa. Namun, manusia terakhir cukup suka dengan gaya hidupnya, karena gaya hidupnya itu aman dan dapat diprediksi, dan membuatnya bahagia. Dalam karyanya, To Spoke Zarathustra, Zarathustra bersabda, "Bumi kemudian menjadi kecil,
dan melompatlah manusia terakhir, membuat segala sesuatu menjadi kecil dan spesiesnya tak terhapuskan seperti kutu tanah. Manusia terakhir hidup paling lama. Kami telah menemukan kebahagiaan. Mungkin kehidupan seperti ini memang takdir yang harus diterima oleh kita sebagai manusia modern dan manusia terakhir. Dan Gen Z berhak cemas karena mereka menjadi generasi yang berada di ambang kepunahan masal ke-6. Namun, itu juga hal yang wajar ketika mereka menjadikan nihilisme sebagai agama baru mereka, menyembah kesenangan sesaat sebagai agama baru mereka, melakukan rutinitas monoton sebagai ritual ibadah mereka, dan menghilangkan kehendak sebagai Tuhan baru mereka. Hingga pada akhirnya, peradaban akan berhenti dan masyarakat akan menjadi rusak. Lantas, bagaimana cara kita untuk mengobati semua ini? Tunggu video selanjutnya. Terima kasih.